450 juta tahun lalu. Iya, aku belum lahir waktu itu. Permukaan laut bumi lebih tinggi, terumbu karang baru mulai terbentuk, iklim planet kita stabil dan hangat, dan bahkan dinosaurus belum ada. Waktu ketika ikan bertulang dan berahang yang kita tahu sebagai hiu muncul. Hiu telah mendominasi lautan dan membuat makhluk laut lain lari ketakutan sejak itu. Banyak di antaranya, seperti hiu putih besar, telah berevolusi dan menyesuaikan kehidupan dengan lautan terbuka sebagai pemburu dengan posisi yang lumayan tinggi dalam rantai makanan. Jenisnya kini lebih sedikit dibanding dulu. Salah satu alasannya adalah dampak asteroid pada zaman dinosaurus. Spesies hiu pun berkurang. Dan yang bertahan hanya jenis hiu yang lebih kecil, hidup di kedalaman dan memakan ikan. Seiring waktu, ukurannya pun semakin besar. Di dekat permukaan, hiu seperti hiu mako atau hiu putih besar mengembangkan gerakan yang lebih cepat dan punya warna antara abu-abu dan biru untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Hiu karpet berbintik bahkan bisa berjalan di dasar laut. Hiu ini tak bisa berjalan di pantai karena tidak bisa bernapas di luar air. Tapi karena tinggal di bebatuan karang perairan tropis, hiu ini mampu berjalan dalam gerakan merangkak. Namun, jauh di bawah ada spesies hiu alien besar misterius yang jarang naik ke permukaan. Maka spesies ini tidak perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan kondisi yang berbeda. Hiu ini belum banyak berubah sejak dulu. Jadi, agak mirip fosil hidup. Makhluk ini biasanya tidak punya 5 celah insang, yaitu jumlah celah yang paling umum, melainkan 6 atau 7 celah. Penyebabnya, oksigen yang ada di lautan dalam lebih tipis, sehingga hiu ini butuh lebih banyak celah insang. Hiu di permukaan berevolusi sehingga punya celah insang lebih sedikit. Hiu 6 insang adalah hiu paling primitif yang ada saat ini. Kerangkanya mirip hiu kuno yang sudah punah dan hanya mampu bertahan di perairan super dalam. Seperti kucing, hiu punya lapisan sel-sel reflektif yang terletak di dalam mata. Lapisan ini membantu hiu melihat lebih baik di perairan yang gelap dan dalam atau keruh. Hiu di permukaan punya mata besar karena berevolusi untuk berburu di bawah sinar matahari, jadi cenderung mengandalkan penglihatan. Hiu yang hidup di perairan dangkal punya mata kecil sehingga dapat melindungi diri dari pasir. Seperti makhluk laut dalam lainnya, hiu 6 insang juga punya mata yang lebih besar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Sel batangnya lebih banyak, tapi tidak bisa membedakan warna dengan baik. Di zona twilight laut, dengan sinar matahari minim, ada beberapa spesies hiu berpendar. Hiu-hiu ini tidak menangkap cahaya menggunakan mata, melainkan memproduksi atau memancarkannya lewat tubuh. Kulit atau organnya punya sel-sel khusus yang menghasilkan cahaya biru hijau samar. Makhluk laut dalam yang menghasilkan cahaya sendiri memakai cara ini untuk memancing mangsa, mencegah hewan lain mengejar, atau menurut para ilmuwan untuk berkomunikasi satu sama lain. Cahayanya bahkan bisa membantu berkamuflase. Makhluk-makhluk itu melakukannya dengan menyembunyikan siluetnya dari hewan yang mengejar, lalu menghasilkan cahaya yang cukup agar sesuai dengan lingkungan sekitar. Makhluk bawah air berpendar terbesar adalah hiu kitefin. Ditemukan berenang 300 meter di bawah permukaan laut dan memangsa ikan dasar laut atau hiu kecil. Hiu ini dapat tumbuh hingga 180 cm dan hidup 1000 meter di bawah permukaan laut. Hiu laut dalam juga lebih besar dibanding yang ada di permukaan. Hiu Greenland dapat tumbuh hingga 7,5 meter, lebih besar dari hiu putih besar. Ada fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makhluk yang hidup di laut dalam dengan nutrisi sedikit tumbuh lebih besar karena dengan begitu energi yang mereka lepas lewat panas menjadi lebih sedikit. Hiu Greenland menjalani hidup dalam gerak lambat. Metabolismenya sangat lambat dan mampu bertahan lama tanpa makanan. Dengan kecepatan lambat ini, hiu Greenland berevolusi untuk hidup sampai 500 tahun di kedalaman 2.200 meter. Hiu di perairan dangkal menangkap mangsanya mengandalkan kelincahan dan kecepatan. Tapi itu karena ada banyak makanan di permukaan. Hiu laut dalam dengan sedikit makanan dan ritme kehidupan yang lebih lambat harus mengembangkan gaya berbeda. Hiu laut dalam lebih oportunis, tidak pilih-pilih makanan, dan tak peduli apakah calon mangsanya masih hidup atau tidak. Hiu berjumbai, fosil hidup lain dari kedalaman tergelap, belum berkembang banyak seiring waktu, dan hiu ini tinggal satu-satunya dari jenisnya karena kerabatnya yang lain sudah punah.
hiu ini tumbuh hingga 2 meter, lebih suka berburu cumi-cumi dan menangkap hiu serta ikan lain. Bentuknya mirip dinosaurus, wajahnya seperti ular, tubuhnya panjang, halus dan tipis, serta bergerak mirip ular. Hiu ini bisa mendorong dirinya dengan kekuatan ekor dan meliuk seperti ular. Ia tidak berenang dalam garis lurus seperti hiu lainnya. Hiu pemotong tumbuh hingga 50 cm. Hiu ini dinamai demikian karena cara makannya, yaitu dengan menggigit kecil-kecil. Ini adalah makhluk parasit. Artinya, mereka makan dari hewan yang lebih besar, tapi tidak membunuhnya. Hiu ini punya gigi tajam dan terkadang menelan giginya yang tanggal dengan sengaja. Beberapa peneliti berpikir itu dapat terjadi karena mereka hidup di kedalaman yang miskin nutrisi. Dengan menelan gigi, mereka bisa mendaur ulang kalsium dan bahan lainnya. Hiu berduri adalah makhluk langka unik yang punya banyak dentula mirip duri dan 2 sirip punggung kecil. Banyak hiu ini hidup di wilayah Pasifik dengan kedalaman 580 meter. Hiu hantu bahkan tidak termasuk hiu, melainkan ikan yang berkerabat dekat dengan hiu dan ikan pari. Hiu hantu punya sirip dada dan panggul besar, 2 sirip punggung, mata yang lumayan besar, dan tidak seperti sepupunya, hiu ini punya 1 bukaan insang eksternal. Hiu hantu punya ekor ramping dan dapat tumbuh hingga 2 meter, warnanya perak hingga kehitaman. Hiu ini biasanya hidup di sungai dan perairan pantai, tapi juga di lautan dengan kedalaman 2.500 meter atau bahkan lebih. Hiu hantu adalah perenang yang cukup lemah, jadi cenderung memakan invertebrata dan ikan kecil. Hiu goblin berenang di laut dalam. Hiu menyeramkan dengan tubuh gemuk ini tiba-tiba melihat cumi-cumi kecil yang lewat. Ia mengejarnya, tapi si calon camilan melihatnya dan dengan cepat menjauh. Sepertinya rencana si cumi hampir berhasil, tapi tiba-tiba si hiu mendorong rahang mulutnya dan menangkap si cumi-cumi malang dalam sekejap. Setelah mendapatkan mangsanya, si hiu hanya tinggal mengembalikan rahangnya ke mulut dan pergi seolah tidak ada yang terjadi. Ini dapat terjadi karena hiu goblin punya rahang yang terhubung ke lipatan kulit sepanjang 7,5 cm, sehingga dapat mencuat dari moncongnya. Hiu goblin dapat tumbuh sepanjang 3,5 meter dengan berat mencapai 210 kg. Menurut para ilmuwan, hiu goblin paling aktif di pagi dan sore hari. Hiu ini punya moncong panjang dan organ sensor spesifik yang digunakan untuk merasakan medan listrik di kedalaman samudera yang gelap. Hiu 7 insang adalah hiu sapi besar, coklat keabu-abuan di bagian atas, putih di bagian bawah, berbintik-bintik hitam dan putih, dengan tubuh gemuk, sirip punggung kecil, dan moncong tumpul yang lebar. Hiu ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan lebih sering hidup di kedalaman 570 meter, tapi kamu juga bisa menemukannya di selat dalam. Hiu ini bisa agresif terhadap manusia jika merasa terancam. Jadi jangan diancam ya. Seperti kebanyakan makhluk laut dalam, hiu ini adalah pemburu oportunis yang tidak pilih-pilih makanan, tapi lebih suka mengejar lumba-lumba, anjing laut, beluga, dan hewan laut lainnya. Hiu bermulut besar lebih sering hidup di kedalaman 4.600 meter dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam gelap. Kayak aku. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 1976 karena hiu itu mendekati permukaan pada malam hari untuk makan zooplankton. Hanya saat itulah si hiu ini pergi ke sana. Pada siang hari, hiu ini kembali ke kedalaman yang tenang, gelap, dan misterius. Hiu ini adalah hewan penyaring, artinya ia terus membuka mulut lebar-lebar saat berenang untuk menyaring plankton favoritnya. Ada organ yang menghasilkan cahaya di dalam mulut hiu ini yang menarik calon mangsa, seperti Crustacea pelagis. Hiu-hiu ini hidup di bagian dalam lautan, tapi jarang ada yang tinggal di kedalaman 3 km. Para ilmuwan berpikir, ikan bertulang sejatilah yang lebih kuat mengungguli para hiu. Bagian dalam lautan tersentuh oksigen sekitar 70 juta tahun lalu, dan hiu sudah ada lebih lama. Tapi ikan bertulang sejati menyesuaikan diri dan mengadaptasi beragam cara efisien untuk menggunakan oksigen, sementara hiu lambat beradaptasi dan kalah. Selain itu, kedalaman samudera jauh lebih dingin, sehingga sulit ditinggali ikan dan hewan berdarah dingin lainnya. Karena kecepatan metabolisme hewan-hewan itu sangat bergantung pada suhu dari luar.